Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wa alim ulama, wabil khusus jajaran pemerintahan Kecamatan Wismantoro, Bapak Camat, Bapak KUA, Bapak Lurah, serta pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Wismantoro dan pengurus Persatuan Masjid Wismantoro, wabil khusus yang mengasuh PPG Al-Makmur yang dimuliakan oleh Allah, yang berbahagia bapak-bapak wali santri, ibu-ibu, saudara tamu undangan yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tak lupa membawa acari. Kalau laki-laki acara karena putri ya acari. Semoga semuanya mendapatkan umur yang barokah dari Allah. Semuanya mendapatkan rizki imbang barokah dari Allah. Terutami diparingi barokah anak cucunya, menjadi anak yang soleh zahir dan batinipun. Allahumma amin. Yang seterusnya semoga
Kecamatan Kismantoro yang sementara ini tertinggal dalam sisi pembangunan. Tapi saya tidak pesimis. Justru Kecamatan Kismantoro itu secara pembangunan mental nomor satu sewonogiri. Kenapa mengatakan nomor satu secara mental? Karena yang kita lihat dan kita rasakan pada saat ini, yang peduli dengan pendidikan TPQ itu adalah Kecamatan Kismantoro. Jadi ini yang perlu kita prioritaskan, Bapak KUA, tolong, bahwa tidak ada istilah kita itu terlambat, untuk membangun jiwa dan raga. Tidak ada istilah terlambat. Maka kita sebagai warga Kismantoro harus mendukung adanya pendidikan yang katanya nomor 2. Padahal kalau kita lihat sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, justru pesantren menjadi pelopor nomor 1. Itu sejarah. Kita tidak mengalami pada saat itu, sehingga dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berarti pesantren adalah pelopor nomor 1. Coba kita lihat sejarah dulu. Mulai ini minumnya Masya Allah langsung Pak Camat ini kewau Pak Camat memberikan isyarat, saya suruh duduk. Mohon maaf ya Pak Camat ya, suruh duduk karena saya sebagai warga Kismantoro harus taat. Dia manut, kata yang tertua, duduklah. Maka inilah akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Kita sama-sama mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kemerdekaan ya wakon ini sebetulnya ini ada isyarat tersendiri, bahwa kalau orang mau memukul musuh mesti leres betul. Kalau orang memukul pakai gini, ini namanya bukan mukul, dadah, sayonara, atau kisbay, selamat tinggal, kalau ya, sama kekasihnya ditinggal, gila, kisbay macam ya. Nah kalau gini, berarti ini kan punya isyarat. Berarti kita sebagai warga negara itu harus punya tekad yang kuat. Jadi Kecamatan Kismantoro ini harus begini untuk menyongsong pembangunan mental dan pembangunan fisik. Justru yang paling sulit itu membangun mental. Betul. Saya sendiri itu, mohon maaf Pak Camat ya, dalam rumah tangga sendiri ya, menyatukan dua hati aja sudah kali, harus lewat kurun waktu yang begitu panjang. Gak bisa kita itu menyatukan dalam
Rumah tangga ini satu dua hati yang berbeda, itu harus melalui proses, Pak. Harus betul. Proses diuji, di proses ujian ini akan memberikan sebuah nilai positif baginya. Itulah Allah menciptakan makhluk yang berbeda-beda itu untuk menjadikan satu ummatan wasaton, sehati. Nah, makanya kalau sudah mau menyatukan satu hati, pesan dari Pak Kakwa tadi, kita harus mengikuti kebersamaan antara tangan dan jari lima ini, jangan pas. Maka masalah nanti pendanaan, urusan pengajian, kalau adanya kebersamaan, insya Allah semuanya akan mudah. Cuma itu tadi, untuk menyadarkan diri ini yang paling sulit. Padahal kita itu hanya ego, ya, mengedepankan akunya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita kembalilah untuk mengkaji diri bersama-sama, mengkaji entah itu nanti lewat mujahadah, lewat yasinan, lewat manakiban, lewat rotiban. Itu semuanya sebetulnya apa sih? Biar hati itu padam. Jadi padam hati. Lah berarti kalau di sini kita lihat dari sisi pandang membangun mental, yaitu dengan cara-cara seperti itu, maka kita menghadapi problema apapun, baik itu di dalam rumah tangga maupun bermasyarakat, bahkan bernegara, kalau mentalnya sudah begini, tidak ada yang ditakuti. Karena sudah bulat. Yang ditakuti itu yang memberikan keterangan hati, kepadanya hati. Sinten? Ya, sing damel hati, ingkang damel hati. Makanya kalau orang itu sudah hatinya padam, kemanapun enak. Mau kembali, ya semuanya akan kembali ke Pak. Nggih Bu nggih. Bu, jenengan ajeng wangsul teng pundi? Wangsul jenengan kula niku mengke teng akhirat sedaya. Yang pergi dari Amerika terus dia tetap wangsul. Yang pergi ke Surabaya tetap wangsul. Yang pergi ke Jakarta wangsul. Yang pergi dari Mekah mak wangsul. Leres banget. Wangsul jenengan niku mengke teng pundi? Bu? Bu? Wangsul jenengan teng pundi? Terus sangune napa? Sangune napa? Arem-arem. Arem-arem ya Bu ya. Ya itu sangune pun arem-arem. Jadi orang semua bentuknya manusia, entah itu laki-laki atau perempuan, mesti bakal
wangsul. Lah, wangsul mestinya ditanya oleh-oleh bukan? Sekarang gini aja bahasanya, ngajinya dari santai. Ketika jenengan pulang ke rumah, ketemu dengan keluarga, tanya oleh-oleh boten. Lah, ini oleh-oleh yang ditanya. Pasti itu pasti untuk pasti tanya oleh-olehnya. Oleh-olehnya apa, Pak? Loh. Tapi yang ditanya oleh Allah nanti oleh-olehnya apa? Ketika kita hidup di alam semesta itu, oleh-oleh ini pun itu nompo lah. Dengan sampun ngertos sedaya oleh-oleh pun mendidik anak, terus rizkinya gimana cara mencari rizkinya. Nah ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laras banget. Jadi ketika jenengan punya anak, dididik, ditepeki al-makmur, itu nanti akan memberikan nilai positif ketika jenengan mangga sampun wangsul datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam rumah tangga, kembali lagi ke rumah tangga, salah paham itu kan udah biasa ya Pak ya. Terus betul. Tapi yang dimasalahkan itu sekarang itu banyak paham yang salah. Salah paham itu sudah biasa. Tapi yang dikhawatirkan itu bolak-balik. Malam ini malam, berarti sama enggak? Malam ini dan ini malam, kan sudah beda maknanya. Akan pulang akan, udah beda enggak? Udah beda. Laki-laki, perempuan, laki-laki, beda, ya beda. Makanya perbedaan Bineka Tunggal Ika, kata Pak Camat itu, berbeda-beda tapi satu jiwa dan raga. Makanya monggo anak-anak kita didik dengan pendidikan agama, juga pendidikan formalnya. Karena keseimbangan inilah yang akan kita bisa berjalan di atas Indonesia ini. Hiduplah Indonesia Raya. Lah hidupnya gimana kita itu mau nyantuni tata kemauan. Terus lah kita mau nyantuni tepeki pinten terus diperhitungkan. Tapi nun sewu kuliah, sekolah umum tidak diperhitungkan. Padahal yang bisa menyelamatkan jiwa orang tua itu adalah jiwa-jiwa yang ruhnya hidup, artinya padangnya hati. Orang kalau sudah padangnya hati itu tidak ada yang dihilangkan lagi. Jadi santai jalannya itu, karena hatinya sudah terang. Kalau sudah terang, gelapnya kayak apa? Tidak ada yang ditakuti. Iya, karena hatinya sudah bersih. Mau ke sana, enak jalannya. Nggak ada istilahnya nanti ada musuh, ada setan, ada demi, tidak ada yang ditakuti. Ini mari kita dukung Bapak Camat, Bapak KUA, pendidikan yang seperti ini yang akan membentengi bangsa ini. Mohon maaf,
sejarah berbicara seperti itu. Mari kita kembali kepada sejarah. Tidak ada sejarah perjuangan arek-arek Surabaya itu takut dengan bom atau Islam mati, itu tidak ada. Itu sejarah loh. Makanya dengan sejarah ini mereka sudah belajar. Orang-orang yang pengen menghancurkan Indonesia itu sudah belajar dari sejarah. Kenapa Indonesia itu bisa mencapai kekuatan yang seperti itu? Mbah Buruncing bisa jadi bom, pasir bisa jadi tentara. Itu kalau bukan karena Allahnya yang sudah menjadikan di sini adanya, bulan tidak akan pernah mundur dan maju dari saudara. Tidak ada tingkat ini. Ini hebatnya pesantren itu untuk membentengi negara ini. Maka dulu juga pada waktu Pak Presiden Soekarno mau memerdekakan Indonesia ini, dia sowan sama kiai, sowan sama Mbah Hasyim, cerita sejarah. Lah berarti nilai kenegaraan dengan nilai warga yang ada di dalamnya itu berarti nilainya sama-sama. Cinta tanah air, cinta kenegaraan. Maka berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, darah penghabisannya apa menurut? Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Inilah pesan dari Pak Kawa itu tadi seperti itu. Jadi saya cuma pengen ayo bareng-bareng kita menciptakan Kismantoro ini menjadi kecamatan yang menjadikan suri tauladan bagi kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Wonogiri. Tidak usah pesimis Pak Camat, saya yakin 20 tahun yang akan datang, kalau kita mau berpikir tentang masalah akhlak, pasti Kecamatan Kismantoro akan menjadikan negara satu kesatuan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi bahwasanya tadi yang satu lagi. Nggak usah. Kemarin saya ngaji Kak Taman. Ya, bongok-bongok di sini. Ada sekarang santai Bapak santai. Jadi gaji kita itu sekarang itu santai. Yang penting mari kita kaji, semua orang akan kembali dari perantauannya. Jenengan dari sorga, mosok kembali ini pun boten datang swarga. Mari kita buat sanggup dari mulai mujahadahan, yasinan, manakiban, terus pengkajian tentang ilmu agama yang lain. Itu tujuannya apa? Supaya kita tidak salah kembali. Tujuannya itu supaya kita tidak salah kembali. Ngocor sholawat yang biar kembali kepada Allah. Manakiban kembali kepada Allah. Tisu-tisuan orang bakalan lari kepada nah kembali ke tisu-tisuan.
Balik boten? Boten bakalan balik. Yo balik jawab pastian. Boten selamat nggih. Sebab niku salah dalam menjalani hidup. Kata Rasulullah Muhammad SAW bahwa kalau kita pengen kembali kepada Allah, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Artinya padangnya hati itu yang membuatkan kita akan tidak terjebak atau tersasar di tengah. Hadirin rahimakumullah, dengan PPQ ini mari kita jangan eman Bu Pak Pondo mangke jenengan sing ngraosaken yakin nggih yakin jenengan wangsul. Ini ada satu cerita Syekh Al-Banani. Syekh Al-Banani itu seorang wali. Beliau senangnya ziarah kubur. Ketika ziarah kubur itu dilalah beliau ngantuk tidur di makam. Mimpi ketemu ahli kubur. Jadi ahli kubur itu semua ketemu. Akhirnya ada satu mayit masih pemuda, yang lainnya itu senang. Pakaiannya bagus pakaiannya. Tapi ada salah satu pemuda itu pucat. Wajahnya pucat, pakaiannya ya tidak terurus. Akhirnya didekati oleh Syekh Al-Banani. Kang, kenapa sampai kok pucat? Terus pakaianmu kok beda dengan yang lain? Akhirnya si pemuda itu, wahai Amirul Mukminin, sebetulnya saya ini dulu waktu hidup di alam dunia, saya berangkat haji dengan ibu. Pas di tengah jalan saya meninggal, kemudian ibu itu nikah kembali. Jadi itu udah rondo yang dari akan haji anaknya. Di tengah jalan saya meninggal, ibu nikah kembali. Kemudian saya seperti ini. Nanti tolong ya Amirul Mukminin, sampaikan salamku ke ibuku. Ibuku sekarang di desa anu, di negara anu. Tolong sampaikan bahwa pakaian yang dibawa oleh ibuku, pakaianmu itu ada uang 10 dinar. Itu warisan dari sang ayah. Insya Allah ibuku nanti akan teringat, kata si pemuda itu. Lah akhirnya Amirul Mukminin bilang, lah nanti gimana ini uang? Jenengan tasarrufkan, jenengan berikan untuk perjuangan agama. Terserah panjenengan. Ya,
akhirnya Syekh Albani itu bangun, kemudian beliau pergi. Apa yang dipesankan oleh si pemuda, pergi, setelah pergi ketemu akhirnya alamat yang diberikan dari alam gubernur tadi lewat mimpi, ketemu, terus akhirnya dengan ibunya, Bu, saya ketemu anak ibu di alam kubur. Saya mimpi bahwa anak ibu wajahnya pucat, terus pakainya sopan samping, yang lain itu bagus-bagus pakaiannya. Ternyata apa? Dia sekarang sedang sengsara. Kata anak ibu, di pakaian yang ibu bawa itu ada uang dijahit yang jumlahnya ada 10 dinar. Lah akhirnya ibunya juga terus mengambil pakaiannya yang dibawa oleh ibunya itu, ternyata benar ada uang dijahit yang tinggalan dari ayahnya. Terus akhirnya sang ibu bilang, lah ini maksudnya gimana? Maksudnya supaya disedekahkan untuk perjuangan agama. Akhirnya uang 10 dinar itu oleh ibunya diberikan kepada Syekh Al-Banani. Nah, setelah diberikan oleh Syekh Al-Banani, diterima, kemudian Syekh Al-Banani memberikan uang itu ke Baitul Mal. Baitul Mal itu setelah itu beliau pulang, ziarah lagi ke makam. Setelah ziarah ke makam, mimpi lagi. Dia tidur, terus ketemu lagi dengan orang-orang di kubur. Ternyata si pemuda sudah berubah wajahnya, berseri-seri, dan pakaiannya pun bagus. Akhirnya si pemuda menghampiri Syekh Al-Banani. Assalamualaikum ya Syekh, terima kasih atas jasa yang telah engkau laksanakan. Mudah-mudahan engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Al-Banani pun kemudian mengatakan, bukan jasaku, tapi karena anugerah Allah yang telah diberikannya kepada kita semua ini. Nah, ini berarti kalau kita bisa mengambil cerita hikmahnya bahwa alam gaib, kalau kita mau ziarah dan hatinya sudah bersih, maka akan ditemui oleh orang-orang yang ada di alam kubur itu yang hatinya sudah bersih. Nah, dari cerita ini, kalau kita mau membina, mengarahkan anak bisa hatinya bersih, maka pendidikan yang seperti ini yang akan memberikan kebersihan jiwa dan raga kita. Entah itu Bapak Camat, Pak Lurah, Pak KUA, dan kita semua ini mesti sudah belajar sejak kecil. Katanya belajar di waktu kecil, kata Pak Ketua tadi, ibarat menulis di atas batu. Tapi kalau sudah tua, ibaratnya kita melukis di atas air, di atas es. Tidak nempel-nempel ya Pak Ketua ya. Ya begitu itu. Makanya saya ingin tolong jenengan lantunkan sebuah diguau supaya kita bisa teringat kembali, supaya hati kita itu nanti bisa bersih, akhirnya berpikiran juga positif karena jiwanya sudah, jiwa raganya sudah bersih. Enggak, menurut saya berubah. Sangat bosan. Belajar di waktu kecil.
Hafal bukan? Qasidah. Ayo, enggak. Sakit apa? Anu Mas? Padang aku macam tersakit. Ya. Belajar di waktu iya. Oh, kalau masa kerikan lakon. Kita mengingat masa dulu ya, sahabat ya, kawan. Bagaimana supaya kita tambah subnya kembali, cintanya kembali kepada perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, supaya hati kita itu nanti bisa bersih. Kalau bersih, ucapan juga bisa baik sesuai dengan hatinya. Langkah artinya bisa sesuai dengan hatinya. Ya, ada itu YouTube itu ada itu. Ya, itu. Sekarang itu tidak ada yang sulit. Kalau kita tangannya gitu. Bentar ya Bu ya. Ini masih jam 10 kirang. Masih jam 10 kirang. Satu lagu mudah-mudahan menjadikan tambah bening hati